Selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih soal materi psikologi persuasi. Kenapa sih kita kok gampang banget bilang iya? Sumbernya dari Robert Cialdini ya, seorang psikolog sosial yang neliti ini secara mendalam. Nah, kita punya nih rangkuman soal motivasinya dia, terus metode risetnya yang wah unik banget, temuan utamanya soal pemicu pengaruh, sama gimana kita sering ambil keputusan tuh kayak otomatis aja. Misinya kita ngertiin inti prinsip pengaruh ini dan kenapa ini relevan banget di zaman sekarang yang serba cepat ini. Oke, siap ya? Kita bedah bareng-bareng. Jadi awalnya nih, Cialdini ini cerita kalau dia sendiri ngerasa sering jadi sasaran empuk, gampang banget dibujuk gitu. Pengalaman pribadinya ini kan yang bikin dia penasaran, faktor psikologis apa sih sebenarnya di balik kepatuhan orang. Tapi kenapa dia ngerasa, riset di lab aja tuh nggak cukup? Nah, itu dia. Dia sadar kalau mau paham persuasi di dunia nyata, ya harus belajar langsung dari ahlinya, para profesional kepatuhan ini. Kayak penjual, penggalang dana, perekrut gitu kan. Orang-orang yang ya kerjaannya emang bikin orang lain bilang iya. Menurut dia, laboratorium itu terlalu gimana ya? Terlalu bersih, terlalu steril. Beda banget sama kompleksnya interaksi sehari-hari. Oke. Jadi gimana tuh persisnya cara dia belajar dari mereka? Metodenya kan agak beda ya? Betul, unik banget metodenya. Dia pakai observasi partisipan, hampir 3 tahun loh. Artinya dia beneran menyusup, kerja nyamar gitu di macam-macam organisasi. Kayak di tim sales, agensi iklan, penggalangan dana. Tujuannya ya buat ngamatin langsung taktik-taktik mereka dari dalam. Ngeliat senjata pengaruh ini dipakai di habitat aslinya. Wah, keren juga ya, 3 tahun nyamar gitu. Terus apa hasilnya? Apa aja tuh senjata pengaruh yang dia temuin? Hasilnya menarik banget. Jadi dari ribuan taktik yang dia amati, ternyata bisa dikelompokin jadi 6 kategori utama aja. Dan masing-masing itu akarnya dari prinsip psikologis dasar manusia. Ada timbal balik, kita ngerasa harus balas budi gitu. Terus komitmen dan konsistensi. Kita pengen kelihatan konsisten sama omongan atau tindakan kita sebelumnya. Ada lagi bukti sosial. Nah ini kita ngelihat orang lain dulu ngapain, baru kita nentuin tindakan. Terus rasa suka, ya jelas ya, kita gampang setuju sama orang yang kita suka. 2 lagi, otoritas, kita cenderung nurut sama figur yang kita anggap punya wewenang. Dan terakhir, kelangkaan, sesuatu jadi lebih menarik kalau terbatas. Gitu. Menarik banget pengelompokannya. Nah, di materi ini juga disebut soal prinsip kepentingan pribadi, kayak nyari harga termurah gitu. Itu gimana posisinya dibanding 6 tadi? Iya, dia singgung gitu juga. Dia aku itu penting, tapi dianggapnya itu udah kayak, ya motivasi dasar lah, udah jelas. Fokusnya dia lebih ke 6 prinsip yang tadi itu. Karena efek psikologisnya tuh lebih halus, lebih subtle, dan seringkali kita nggak sadar. Dan disinilah intinya. Ke-6 senjata ini tuh bukan cuma trik jualan biasa, tapi ini kunci buat ngebajak sistem operasi mental kita. Apalagi di era informasi kayak sekarang, yang maksa kita sering jalan pakai mode otomatis. Mode otomatis, maksudnya kita jadi kurang mikir kita pas ambil keputusan. Kok bisa gitu? Macam jalan pintas mental lah. Kita langsung bilang iya tanpa, tanpa nimbang-nimbang semua informasi dulu. Kenapa? Ya karena dunia sekarang kan makin kompleks ya. Makin cepat, informasi makin banyak banget. Kapasitas otak kita buat nganalisis semuanya satu-satu itu jadi terbatas. Jadi kita butuh jalan pintas biar efisien. Oh, jadi kayak respons naluriah gitu ya? Contoh induk kalkun di materi itu, yang cuma respon suara ciap-ciap, itu nyambung ke sini dong? Betul banget, itu analogi yang pas. Induk kalkun kan pemicunya cuma satu ya, suara itu aja. Manusia, walaupun otaknya jauh lebih canggih, ternyata juga makin sering ngandelin satu info kunci aja sebagai pemicu keputusan. Ya karena keterbatasan waktu dan energi mental tadi. Contohnya, Frank Zappa sama Joe Pine itu kan, si Pine cuma lihat rambut panjang Zappa, satu fitur doang, langsung lompat kesimpulan soal kepribadiannya, yang ternyata salah. Kita juga sering gitu. Dan kayaknya ketergantungan kita sama jalan pintas ini makin menjadi-jadi ya sekarang? Kayaknya sih nggak terhindarkan ya. Informasi meledak di mana-mana, teknologi makin cepat. Semua ini bikin lingkungan kita jadi, wah, kompleks banget. Kapasitas alami otak kita buat proses tiap detail jadi nggak cukup lagi. Jadi kita butuh banget jalan pintas ini sekarang. Lebih dari sebelumnya malah.
Terus bahayanya di mana dong kalau kita jadi sangat bergantung sama jalan pintas ini? Bahayanya itu muncul kalau ada pihak-pihak yang sengaja gitu memanipulasi pemicu-pemicu otomatis ini. Tujuannya ya buat keuntungan pribadi mereka dan seringnya pakai cara nipu. Contohnya yaitu pakai suara tawa rekaman di acara TV biar kesannya lucu, padahal mungkin nggak selucu itu. Itu kan mainin bukti sosial palsu. Atau pasang testimoni bodong buat produk. Nah, mereka ini mengeksploitasi kecenderungan kita buat respons otomatis tadi. Oke, jadi Cialdini ini sebenarnya tentang penggunaan jalan pintas atau orang cari untung gitu? Nggak juga sih. Yang dia kritik keras itu ya penipuannya, pemalsuan pemicunya itu. Kalau penggunaan jalan pintasnya sendiri, itu kan mekanisme adaptif yang penting buat kita. Cari untung secara jujur, ya wajar aja. Masalahnya itu kalau eksploitasinya udah ngerusak keandalan jalan pintas mental kita. Padahal kita makin butuh itu kan buat navigasi dunia modern ini. Integritas pemicunya itu yang dijaga harusnya. Yang dipicu oleh prinsip-prinsip kayak bukti sosial, otoritas, atau kelangkaan tadi. Dan ini ngebantu kita ambil keputusan cepat di tengah kesibukan. Betul sekali. Itu mekanisme yang efisien. Tapi ya itu tadi, ada celahnya. Ada kerentanannya. Kita bisa dimanipulasi sama pihak yang ngerti cara kerja pemicu ini, tapi makanya nggak bener, nggak etis. Jadi, ngenalin cara kerja ke-6 prinsip ini itu langkah awal yang penting banget buat ngelindungi diri Anda. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal buat Anda renungkan. Mengingat kita makin perlu ngandelin jalan pintas mental ini ya, buat bertahan di tengah banjir informasi, gimana caranya Anda bisa lebih waspada, lebih sadar gitu, sama pemicu-pemicu otomatis dalam keputusan sehari-hari Anda. Tapi tanpa harus jadi, terjebak analisis semua hal kecil sampai capek sendiri. Coba dipikirkan ya. Anda sedang mendengarkan Buku Audio Bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda bikin keputusan, terus rasanya kok otomatis banget gitu? Kayak autopilot. Sering ya kayaknya. Iya kan? Nah, hari ini kita mau coba bedah nih, gimana pikiran kita kadang bisa jalan sendiri kayak mesin. Ada beberapa temuan menarik dari sumber psikologi yang Anda bawa. Soal senjata pengaruh katanya. Betul, senjata pengaruh yang seringnya nggak kita sadari. Kita mulai dari cerita unik ini ya. Ada toko perhiasan di Arizona, mereka susah banget jual perhiasan virus. Terus karena salah paham atau gimana gitu, harganya malah dinaikin 2 kali lipat. Anehnya, malah ludes terjual. Justru itu ya, laku keras malah. Kok bisa gitu ya? Ini kan langsung nunjukin kebiasaan kita ya. Mahal pasti bagus, stereotip. Persis. Dan fenomena ini mirip sebetulnya sama yang kita lihat di hewan. Di sumber kita disebutin soal induk kalkun. Oh, yang soal suara cip-cip itu ya? Iya, benar. Jadi naluri keibuannya itu uniknya cuma kepicu sama suara cip-cip anaknya. Bahkan kalau ada boneka musang, musuh alaminya, tapi ada rekaman suara cip-cip, si induk ini bakal ngerawat boneka itu. Wah, jadi nggak peduli bentuknya ya, asal ada suara itu. Betul. Itu yang namanya fixed action patterns. Pola tindakan tetap. Ya efisiensi, tapi ya gitu, ada celahnya. Menarik banget. Kayak ada tombol play otomatis gitu ya di kepala hewan. Dan ternyata kita manusia juga punya kaset respons otomatis mirip-mirip. Nah, ini seru nih buat dibahas. Iya. Ada eksperimen mesin fotokopi di perpustakaan itu kan, yang terkenal banget. Bisa dijelasin sedikit gimana ini nunjukin pemicu otomatis kita? Oke, jadi eksperimen Ellen Langer ini nunjukin betapa gampangnya kita kepicu. Jadi ada orang minta izin nyerobot antrian fotokopi. Iya. Nah, permintaannya ini jauh lebih mungkin dikabulkan kalau dia pakai kata karena. Bisa sampai 93-94% berhasil. Tinggi banget ya? Nah, yang bikin kaget, ini tetap berhasil tinggi meskipun alasan setelah kata karena itu nggak penting sama sekali. Misalnya, boleh saya duluan karena saya harus bikin beberapa salinan. Hah? Ya iyalah, semua orang di situ mau bikin salinan kan? Justru itu, efektivitasnya hampir sama kayak ngasih alasan yang beneran valid. Jadi, kata karena itu sendiri udah cukup jadi pemicu. Klik, langsung nurut gitu. Cuma gara-gara satu kata karena ya?
Padahal logikanya nggak nambah apa-apa. Terus, kenapa sih kita kok ngandelin banget jalan pintas kayak gini? Ya karena kita butuh sebetulnya. Dunia ini kan, wah kompleks banget ya. Kalau semua hal harus kita analisis mendalam terus-terusan, bisa habis energi mental kita. Bener juga sih. Alfred North Whitehead, dia bilang, peradaban maju dengan memperluas jumlah operasi yang bisa kita lakukan tanpa memikirkannya. Oh, Jadi emang perlu ya, biar nggak overload. Perlu. Tapi ya itu tadi, ada risikonya. Ada aja orang yang ngerti cara kerja pemicu ini, terus dimanfaatin buat kepentingan mereka. masuk akal. Nah, kalau balik ke toko perhiasan tadi, selain stereotip mahal sama dengan bagus, ada prinsip psikologis lain nggak yang main di situ? Sumber Anda nyebut soal prinsip kontras. Betul, prinsip kontras. Ini juga kuat banget pengaruhnya. Jadi cara kita melihat sesuatu itu sangat dipengaruhi sama apa yang kita alami persis sebelumnya. Masuknya gimana tuh? Gini, contoh gampang aja. Kalau Anda angkat benda ringan dulu, terus angkat benda berat, benda yang berat itu bakal kerasa lebih berat. Beda rasanya kalau Anda langsung angkat benda berat itu. Satu lagi air panas. Terus dua-duanya masukin ke air suhu ruangan biasa, tangan yang dari air dingin bakal ngerasa air biasa itu anget atau panas. Tangan yang dari air panas malah ngerasa dingin. Padahal airnya ya sama aja suhunya. Persepsi kita relatif. Wah, iya bener juga ya. Nah, terus gimana ini dimanfaatin orang? Misalnya dalam jualan. Oh, sering banget. Penjual baju yang pinter, dia bakal tawarin jas mahal dulu. Misal harganya 5 juta. Oke. Setelah Anda mungkin mikir-mikir atau bahkan setuju beli jas itu, terus dia nawarin kemeja atau sweater harga 900.000. Nah, harga 900.000 ini jadi kelihatan, jauh lebih murah dibandingin sama 5 juta tadi. Jadi lebih gampang Anda beli. Ah, iya. Biar kelihatan kecil ya harganya. Betul. Atau agen properti. Mungkin dia nunjukin dulu rumah yang sengaja dipilih jelek atau mahal. Rumah umpan lah istilahnya. Baru setelah itu dia tunjukin rumah yang emang sebenarnya dia mau jual. Tujuannya, ya biar rumah target ini kelihatan jauh lebih menarik setelah dibandingin sama rumah jelek tadi. Strategis ya. Dealer mobil juga gitu. Seringnya nunggu harga mobil deal dulu, baru nawarin aksesoris tambahan. Satu-satu, harga aksesoris kan jadi kelihatan receh dibanding harga mobilnya. Bener juga. Yang perlu dicatat tuh, ini semua mainnya halus banget. Kayak nggak maksa, tapi pakai kecenderungan alami persepsi kita. Wah, bener-bener kayak seni bela diri psikologis ya. Pakai kekuatan lawan. Di sumber ini ada cerita lucu juga soal Sid dan Harry Drubeck, tukang jahit tuh. Oh iya, yang pura-pura tuli itu ya? Iya, jadi Sid pura-pura agak budek. Pas pelanggan nanya harga jas, Sid teriak ke Harry yang di belakang, "Harry, berapa harga jas ini?" Si Harry nyebut harga tinggi, misal $42. Sid nanya lagi, pura-pura nggak denger. Harry ulang lagi, $42. Terus Sid balik ke pelanggan, dia bilang 22. Klasik sekali. Pelanggan langsung buru-buru beli kan? Mikirnya dapat harga murah sebelum kesalahan Sid dibenerin Harry. Nah, itu dia contoh manipulasi prinsip kontras yang dibungkus sandiwara kecil. Ada lagi contoh lain yang lebih ekstrim, soal surat mahasiswi namanya Sharon. Oh, yang cerita horor itu ya? Iya, dia kirim surat ke orang tuanya, diawali cerita macam-macam, bohong tapi. Bilang asramanya kebakaran, dia gegar otak, hamil, pacarnya bandel, cerita buruk semua. Waduh. Baru di bagian akhir, dia ngasih kabar sebenarnya. Dia dapat nilai D di kimia sama F di biologi. Astaga. Tujuannya biar nilai jeleknya kelihatan nggak seberapa gitu ya dibanding cerita bohongnya? Tepat sekali. Kontrasnya dibikin ekstrim. Oke, jadi setelah lihat semua contoh ini, apa nih intinya buat kita semua yang dengerin? Jelas ya, respons otomatis, jalan pintas mental kayak stereotip, harga, atau prinsip kontras ini bagian dari cara otak kita kerja. Iya, bagian dari kita. Seringnya sih ngebantu, tapi ya itu, bikin kita rentan juga sama pengaruh luar yang mungkin kita nggak mau. Benar sekali. Dan menyadari adanya pola-pola ini itu langkah pertama yang penting banget. Tujuannya bukan buat jadi sinis atau curigaan terus ya, tapi lebih, waspada aja. Mawas diri gitu ya. Iya. Kalau Anda ngerasa ada dorongan kuat buat setuju, atau beli sesuatu, atau bertindak cepat tanpa alasan yang jelas banget, coba dijeda sebentar. Tanya ke diri sendiri, ini jangan-jangan ada pemicu otomatis atau prinsip kontras yang lagi main nih?
Jeda dan refleksi ya kuncinya. Nah, ini jadi mikir nih, di dunia yang serba cepat, penuh informasi kayak sekarang, kira-kira kita bakal makin tergantung nggak ya sama jalan pintas mental ini? Itu pertanyaan bagus. Kemungkinannya sih iya. Terus gimana caranya kita bisa nyimbangin kebutuhan efisiensi ini sama kemampuan kita buat tetap mikir kritis, biar nggak gampang dimanipulasi? Wah, ini jadi PR buat kita renungkan ya. Betul. PR kita bersama. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kali ini kita mau bahas satu kekuatan psikologis yang sering nggak kelihatan, tapi pengaruhnya besar banget. Namanya prinsip timbal balik atau reciprocity. Sumber kita dari kutipan buku soal pengaruh sosial. Misi kita nih ya, membongkar gimana sih aturan tak tertulis ini bekerja, kenapa kita kok merasa wajib balas budi, dan gimana ini bisa dimanfaatkan orang lain terhadap Anda. Intinya sih cukup jelas ya, kita kayaknya terdorong gitu buat membalas apa yang orang lain berikan ke kita. Pernah dengar nggak eksperimen profesor yang kirim kartu Natal ke orang asing, malah dapat banyak balasan? Nah, itu contoh kecil kekuatannya. Oke, mari kita gali lebih dalam nih. Jadi aturan dasarnya itu kita harus coba bayar kembali apa yang diberikan orang lain kan? Tepat. Dan ini bukan sekedar sopan santun biasa loh ya. Ini tuh kayak lem sosial, fondasi yang ada di semua budaya manusia. Ini yang memungkinkan kita bisa kerjasama, tukar-menukar barang dan jasa, bangun jaringan saling tergantung yang kompleks di masyarakat. Kekuatan utamanya, aturan ini sering banget mengalahkan faktor lain, misalnya rasa suka atau nggak suka sama orangnya. Oh gitu ya. Jadi bisa ngalahin rasa suka. Iya. Coba lihat, Studio Regan ini menarik. Jadi ada subjek penelitian, diminta menilai lukisan bareng asisten peneliti. Namanya Joe, tapi Joe ini nyamar. Nah, dalam satu kondisi, si Joe ini ngasih subjek sebotol Coke. Gratis, tanpa diminta sama sekali. Terus, gak lama kemudian, Joe minta tolong ke subjek buat beli tiket undian darinya. Hasilnya? Gimana hasilnya? Penasaran nih. Subjek yang tadi dikasih Coke, itu beli tiket undian dari Joe 2 kali lebih banyak, 2 kali lipat. Dan ini nggak peduli mereka itu sebenarnya suka atau nggak sama si Joe secara personal. Wah, 2 kali lipat. Cuma gara-gara sebotol minuman. Gila sih. Itu benar-benar nunjukin betapa kuatnya ya rasa wajib membalas ini. Sampai ngalahin preferensi pribadi gitu. Betul sekali, dan kekuatan ini tuh bisa tahan lama, jangkauannya jauh. Contoh yang mungkin agak ekstrim ya, tahun 1985 itu Ethiopia. Mereka lagi dilanda kelaparan parah banget. Tapi mereka kirim bantuan $5.000 ke Meksiko buat korban gempa. Hah, Ethiopia kirim bantuan pas lagi kelaparan? Kok bisa? Aneh kedengerannya. Aneh kan? Ternyata itu balasan karena Meksiko pernah bantu Ethiopia tahun 1935. Waktu itu Ethiopia diinvasi Italia. Jadi setengah abad kemudian kewajiban itu masih kerasa banget. Melintasi budaya, jarak, kelaparan, bahkan kepentingan pribadi saat itu. Luar biasa ya jangkauannya. Tapi ada lagi nih yang menarik. Rasa wajib ini bisa muncul meskipun kita nggak pernah minta kebaikan itu dari awal. Bener nggak? Nah, itu dia. Tepat sekali. Itu yang kadang disebut utang tak diundang. Anda mungkin pernah dapat sampel gratis di supermarket, atau stiker alamat dari Badan Amal lewat pos, atau bunga dari kelompok Hare Krishna di bandara misalnya. Anda kan nggak minta itu semua, tapi sekedar menerimanya aja, itu udah bisa memicu rasa wajib untuk membalas. Jadi kewajiban untuk menerima ini yang bikin kita bisa dibilang jadi rentan dieksploitasi. Oh gitu. Nah disitulah ya bisa terjadi pertukaran yang nggak adil maksudnya. Maksudnya, kebaikan kecil di awal, kayak tadi sampel gratis atau bunga, itu bisa bikin kita merasa harus balas dengan sesuatu yang jauh lebih besar nilainya. Kenapa bisa ya? Apa karena nggak enak hati? Mungkin. Bisa jadi karena kita merasa nggak nyaman berutang, atau takut dicap jelek sama orang lain. Kayak, nggak tahu terima kasih. Ada cerita tuh, mahasiswi yang pinjemin mobil barunya ke orang yang baru dikenal. Kenapa? Cuma karena sebulan sebelumnya orang itu bantu dia jumpstart aki mobilnya yang mati. Bantuan kecil banget kan? Tapi dibalas dengan risiko pinjemin mobil baru. Ujungnya, mobilnya ringsek. Waduh, serem juga ya akibatnya. Iya. Nah, selain itu, ada teknik lain yang lebih halus lagi buat manfaatin prinsip ini.
Namanya teknik menolak lalu mundur, atau rejection dan retreat. Menolak, lalu mundur. Gimana tuh cara kerjanya? Gini strateginya. Pertama, ajukan permintaan yang besar banget, yang kemungkinan besar pasti ditolak sama target Anda. Nah, setelah permintaan besar itu ditolak, baru ajukan permintaan yang lebih kecil. Permintaan yang lebih kecil inilah yang sebenarnya Anda inginkan dari awal. Jadi permintaan kedua itu kesannya kayak si peminta ini udah ngasih konsesi atau turun harga gitu ya? Persis. Permintaan kedua itu jadi kelihatan kayak sebuah konsesi dari pihak peminta. Nah, karena dia udah ngasih konsesi, kita jadi merasa, wah, saya juga harus ngasih konsesi dong. Bentuknya, yang menyetujui permintaan kedua yang lebih kecil itu. Oke, masuk akal. Teknik ini juga memanfaatkan prinsip kontras persepsi. Jadi, permintaan kedua itu kelihatan jauh lebih kecil dan lebih masuk akal dibanding permintaan pertama yang gede tadi. Dan yang menarik lagi, orang yang setuju lewat teknik ini tuh cenderung merasa lebih bertanggung jawab dan lebih puas sama hasil kesepakatannya. Kok bisa lebih puas? Karena mereka merasa kayak berhasil menawar atau membuat si peminta menurunkan permintaannya. Jadi mereka merasa punya andil dalam hasil akhirnya. Makanya orang yang setuju lewat cara ini biasanya lebih mungkin nepatin janjinya. Dan bahkan lebih mungkin setuju lagi untuk permintaan selanjutnya. Wah, canggih juga ya tekniknya. Sering dipakai di mana aja nih biasanya? Oh, sering banget. Negosiasi politik, taktik penjualan, kayak nawarin produk mahal dulu, baru yang lebih murah. Itu salah satu contohnya. Oke, jadi jelas banget ya prinsip timbal balik ini benar-benar kekuatan dahsyat yang ngebentuk perilaku kita sehari-hari. Bisa bikin kita ngerasa punya utang padahal nggak minta, bisa memicu pertukaran yang nggak seimbang, dan bahkan bisa dieksploitasi secara sistematis pakai teknik kayak menolak lalu mundur tadi. Iya, betul. Lalu gimana cara kita melindungi diri dari ini semua? Apa kita harus nolak semua kebaikan? Nah, itu dia pertanyaannya. Gimana dong? Kuncinya satu, kesadaran. Boleh aja kok Anda menerima tawaran atau kebaikan awal itu, terima aja dulu. Tapi coba deh lebih waspada. Kenali niat di baliknya. Kalau Anda mulai merasa, kayaknya kebaikan ini cuma taktik deh buat mancing balasan yang lebih besar nanti. Nah, saat itu, coba definisikan ulang di pikiran Anda. Itu bukan hadiah yang tulus. Itu alat penjualan atau strategi biar Anda nurut. Jadi diubah cara pandangnya gitu ya? Betul. Begitu Anda melihatnya sebagai trik atau strategi, bukan kebaikan tulus, aturan timbal balik itu biasanya langsung kehilangan kekuatannya atas diri Anda. Anda jadi bebas menolak permintaan selanjutnya tanpa perlu merasa bersalah atau nggak enak hati. Kenapa? Ya karena trik nggak perlu dibalas dengan kebaikan, kan? Oke, menarik sekali poinnya. Jadi kesadaran itu kuncinya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan sendiri nanti. Mengingat betapa dalamnya aturan timbal balik ini tertanam di diri kita ya, seberapa sering sih keputusan-keputusan yang kita anggap rasional, yang kita pikir udah kita timbang baik-baik, sebenarnya tanpa sadar, itu didorong oleh kewajiban bawah sadar untuk membalas sesuatu. Sesuatu yang mungkin awalnya nggak kita inginkan atau nggak kita butuhkan sama sekali. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di pendalaman kita berikutnya. Anda sedang mendengarkan Buku Audio Bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak kejebak gitu sama keputusan sendiri? Cuma karena udah terlanjur bilang iya atau udah melangkah duluan. Hari ini kita mau coba bongkar nih satu prinsip psikologis yang kuat banget pengaruhnya. Komitmen dan konsistensi. Kita bakal lihat beberapa studi psikologi yang keren, terus ada contoh-contoh nyata juga. Sebagian besar kita ambil dari bab 3 sebuah buku soal persuasi yang lumayan terkenal lah. Kita coba pahami bareng-bareng kenapa sih kita ini kayaknya pengen banget gitu kelihatan konsisten sama omongan dan tindakan kita. Betul. Tujuannya biar kita sama-sama lebih paham gitu ya. Kenapa konsistensi itu menarik banget, kok bisa sekuat itu dampaknya? Dan gimana juga kecenderungan ini tuh bisa bikin kita gampang diarahkan sama orang lain. Kadang kita nggak sadar sama sekali loh. Bener juga. Mungkin kita bisa mulai dari contoh klasik yang di pacuan kuda itu. Nah iya, itu menarik banget. Ada studi soal penjudi di pacuan kuda. Anehnya gini, setelah mereka pasang taruhan, itu mereka jadi jauh lebih pede kudanya bakal menang dibanding beberapa menit sebelum pasang taruhan. Padahal kan kudanya sama aja.
lintasannya juga nggak berubah. Nggak ada apa-apa yang berubah. Persis. Ini kayak contoh awal banget ya, gimana komitmen kecil, sekedar pasang taruhan itu bisa langsung ngubah cara kita mikir. Iya, keinginan buat konsisten itu emang dasarnya kuat banget di diri kita. Kenapa coba? Pertama ya karena masyarakat kita menghargai konsistensi. Orang yang konsisten kan dianggapnya logis, stabil, bisa dipegang omongannya, jujur, gitu kan. Sebaliknya, kalau plin-plan, kesannya kan bingung atau malah, wah nggak bener nih orang. Masuk akal. Kedua, ini juga kayak jalan pintas buat otak kita. Semacam mental shortcut. Sekali udah mutusin A, ya udah A terus. Kita nggak perlu capek-capek mikir atau evaluasi ulang terus-terusan. Hemat energi ya jadinya. Betul, hemat energi otak. Bener juga ya. Ini jadi ingat cerita Sarah dan tim. Si Sarah kan mutusin balik lagi ke tim setelah tim janji mau berubah. Kayak berhenti minum, mau nikah, gitu-gitu. Janjinya sih ternyata nggak ditepati sama si tim. Tapi anehnya, Sarah malah makin yakin sama keputusannya itu. Dia kayak, berusaha meyakinkan dirinya sendiri kalau pilihannya itu benar. Nah, itu dia. Mungkin karena ada tekanan dari dalam diri buat konsisten sama keputusan besar yang udah diambil sebelumnya. Dia bahkan bilang, dia merasa lebih bahagia loh, padahal kalau dilihat dari luar situasinya ya gitu-gitu aja. Kekuatan komitmen awal ini emang nggak bisa dianggap remeh. Ada lagi nih eksperimen selimut pantai yang nunjukin ini dengan jelas banget. Jadi, ada peneliti, dia pura-pura jadi orang biasa di pantai. Di satu kelompok, dia minta tolong ke orang di sebelahnya. Mas, Mbak, bisa tolong jagain barang saya sebentar nggak? Kecil kan permintaannya? Iya, cuma gitu doang. Terus, ada pencuri, ini bagian dari eksperimen juga, datang ngambil radio si peneliti. Hasilnya, 19 dari 20 orang yang tadi udah bilang iya, itu langsung bereaksi. Mereka ngejar si pencuri. Wah, 19 dari 20. Banyak banget. Bandingin sama kelompok kontrol. Di kelompok ini, si peneliti nggak minta tolong jagain barang. Pas pencuri datang, cuma 4 dari 20 orang yang bereaksi. Astaga, 19 banding 4 ya. Jauh banget bedanya. Cuma gara-gara satu permintaan kecil, tolong jagain. Iya. Komitmen awal, sekecil apapun kelihatannya, bisa mengubah perilaku kita secara drastis. Ini sering dipakai di teknik marketing atau persuasi ya, yang namanya foot in the door itu. Persis. Pernah baca juga ada peneliti minta warga buat pasang stiker kecil di jendela mobil atau rumah mereka, tulisannya Be a Safe Driver. Stiker kecil doang. Nah, 2 minggu kemudian, tim peneliti lain, pura-puranya beda orang, datang lagi ke rumah warga yang sama. Kali ini minta izin pasang papan reklame gede banget di halaman rumah mereka. Papan reklamenya tulisannya Drive Carefully, tapi desainnya sengaja dibikin jelek banget. Oh, yang itu ya? Hasilnya gimana? 76% dari warga yang sebelumnya udah setuju pasang stiker kecil itu, sekarang setuju juga pasang papan reklame gede yang jelek itu. Luar biasa ya? Padahal, kalau ditawarin langsung ke warga yang nggak pasang stiker sebelumnya, cuma sekitar 17% yang mau pasang papan jelek itu. Gila kan? Gila. Jadi komitmen kecil sama stiker itu udah ngubah cara mereka ngelihat diri sendiri. Mereka jadi mikir, oh, saya ini tipe orang yang peduli keselamatan lalu lintas. Jadi pas diminta komitmen lebih besar, mereka cenderung setuju biar konsisten sama citra diri yang baru itu. Bener banget. Dan prinsip ini, wah, dipakai di mana-mana. Contohnya, perusahaan mainan. Suka gitu kan? Iklanin mainan idaman anak-anak pas dekat-dekat Natal. Terus sengaja bikin stoknya terbatas atau langka. Jadinya orang tua gimana? Terpaksa janji ke anak, iya nanti ya kalau udah ada lagi papa mama beliin. Oh iya, sering tuh kayak gitu. Nah, begitu musim liburan lewat, iklannya digencarin lagi. Mainannya muncul lagi di toko. Orang tua jadi merasa terikat sama janji mereka tadi, demi konsisten sama anaknya, akhirnya dibeli juga deh tuh mainan. Jadi kayak dijebak sama janjinya sendiri ya? Bisa dibilang gitu. Atau contoh lain, telemarketing. Sering kan mereka mulai telepon basa-basi dulu, selamat malam Bapak Ibu, apa kabarnya malam ini? Iya, standar banget itu. Anda jawab, oh baik. Nah, setelah Anda bilang baik, beberapa saat kemudian mereka minta donasi buat bantu orang yang lagi kurang baik nasibnya. Jadi lebih susah nolak kan? Rasanya nggak konsisten aja gitu. Tadi bilang kabar baik, kok nggak mau bantu? Wah, iya juga ya, halus banget mainnya. Penjualan juga sering pakai cara ini. Kadang dimulai dengan transaksi kecil dulu, beli barang yang murah atau langganan percobaan gratis. Tujuannya apa? Biar status Anda berubah dari calon pembeli jadi pelanggan.
Kalau udah jadi pelanggan, secara psikologis, lebih gampang buat mereka nawarin produk lain yang lebih mahal nantinya. Anda udah terlanjur komit sebagai pelanggan soalnya. Terus ada nggak sih cara-cara biar komitmen itu efeknya jadi makin kuat? Biar kita lebih terikat? Ada beberapa faktor yang bikin komitmen itu makin lengket. Pertama, kalau komitmennya aktif, maksudnya kita melakukan sesuatu secara fisik. Misalnya nih, nulis sesuatu itu efeknya lebih kuat daripada cuma ngomongin aja. Contohnya kayak tahanan perang Amerika di Korea dulu. Mereka diminta nulis pernyataan yang pro-komunis. Walaupun awalnya cuma diminta nyalin tulisan yang udah ada, lama-lama tindakan menulis itu sendiri bisa mempengaruhi keyakinan mereka. Oh, jadi tindakan fisiknya itu penting ya? Penting. Kedua, kalau komitmennya publik, artinya diketahui sama orang lain. Kalau kita udah nyatain sesuatu di depan umum, kita cenderung lebih kuat buat mempertahankannya. Kenapa? Ya biar kelihatan konsisten di mata orang lain. Malu ya kalau pelin-pelan di depan orang. Betul. Ada eksperimen klasik dari Deutsch dan Gerard. Mereka nunjukin kalau orang yang nulis penilaiannya terus diumumkan ke publik, itu paling susah buat diubah pendapatnya nanti. Dibanding yang nulis tapi dirahasiakan atau yang cuma mikir aja. Oke, jadi aktif, publik, ada lagi? Ada lagi. Ketiga, kalau komitmen itu butuh usaha atau pengorbanan. Makin susah payah kita dapetin sesuatu, entah itu lewat rasa sakit fisik, malu, atau kerja keras, makin kita menghargai hal itu dan makin komit kita jadinya. Contohnya kayak ospek atau inisiasi di kelompok-kelompok gitu ya, yang kadang sengaja dibikin susah? Nah, itu dia. Makin berat perjuangannya buat masuk, makin tinggi rasa memiliki dan komitmennya sama grup itu, walaupun kadang nggak rasional ya. Iya. Terus yang terakhir dan kayaknya penting banget ini, soal pilihan internal. Bener nggak? Tepat sekali. Ini kunci utamanya malah. Komitmen itu paling kuat dan tahan lama kalau kita merasa melakukannya atas kemauan kita sendiri. Murni dari dalam, tanpa ada paksaan berat atau iming-iming hadiah besar dari luar. Jadi kita ngerasa, ini pilihan gue sendiri. Betul. Ada eksperimen menarik dari Friedman soal mainan robot. Dia ngelarang sekelompok anak kecil buat mainin satu robot yang keren banget. Tapi cara ngelarangnya beda. Setengah anak diancam hukuman berat kalau nekat main, setengah lagi cuma dikasih tahu alasannya kenapa nggak boleh tanpa ancaman berarti. Terus hasilnya gimana? Beberapa minggu kemudian, anak-anak itu diobservasi lagi pas nggak ada yang ngawasin. Hasilnya, anak-anak yang dilarang tanpa ancaman berat, sebagian besar tetap nggak mau nyentuh robot itu. Kenapa? Karena mereka udah menginternalisasi larangan itu. Mereka percaya dari dalam diri kalau main robot itu emang nggak bener atau nggak seru, bukan sekedar karena takut dihukum. Mereka merasa itu pilihan mereka sendiri untuk nggak main. Wah, jadi pilihan internal ini yang bikin komitmennya jangka panjang ya? Betul. Beda sama yang diancam tadi, begitu ancamannya hilang, ya mereka langsung mainin robotnya. Dan yang bikin agak repot nih ya, kayaknya sekali kita udah komit sama sesuatu, kita cenderung jadi kreatif cari-cari alasan baru buat dukung pilihan kita itu ya. Yang dibilang komitmennya bisa numbuhin kakinya sendiri itu. Ini yang dipakai di taktik lowball sama dealer mobil kan? Persis! Itu contoh klasik banget dari menumbuhkan kaki. Jadi dealer nawarin harga mobil yang murah banget, di bawah pasaran. Anda tertarik dong? Wah, murah nih. Anda mulai prosesnya. Mungkin udah test drive, udah isi formulir, udah ngebayangin bawa pulang mobil baru, Anda udah mulai komit secara mental. Udah seneng duluan ya? Udah seneng. Tiba-tiba pas mau finalisasi, si sales bilang, waduh Pak Bu, maaf, ada kesalahan hitung atau, oh harga tadi belum termasuk aksesoris wajib ya, atau alasan lainnya. Intinya, harganya jadi naik, nggak semurah tawaran awal. Ngaloh. Anehnya, banyak orang dalam situasi ini tetap jadi beli mobil itu dengan harga yang lebih mahal. Kenapa coba? Karena udah terlanjur komit tadi ya, udah ngerasa sreg sama mobilnya. Betul. Selama proses awal tadi, pas Anda mikir dapat harga murah, Anda kan juga udah mulai cari-cari alasan pendukung lain kenapa mobil itu cocok buat Anda. Oh, warnanya pas, fiturnya oke, cocok buat keluarga. Jadi pas harga murahnya dicabut, komitmen Anda udah ditopang sama alasan-alasan baru yang Anda ciptakan sendiri tadi. Kaki-kakinya udah tumbuh, makanya tetap beli. Ini juga ngejelasin kenapa si Sarah tadi tetap sama tim. Ya, walaupun tim gak dapatin janji, dia udah terlanjur komit, terus dia mulai cari-cari atau melihat kualitas-kualitas baru di tim buat membenarkan keputusannya itu. Sangat mungkin seperti itu. Dia membangun pembenaran baru untuk mendukung komitmen awalnya.
Jadi jelas banget ya dorongan buat konsistensi ini benar-benar kayak pisau bermata dua. Di satu sisi bagus, bisa jadi panduan biar kita nggak pelin-pelan. Tapi di sisi lain kalau udah jadi konsistensi buta atau mengutip Emerson tadi, konsistensi konyol, wah bisa bahaya juga ya, bisa menjerumuskan kita. Setuju banget. Kuncinya berarti kita harus lebih sadar ya, kapan konsistensi kita ini lagi dimainkan atau dimanfaatkan sama orang lain. Betul sekali, kewaspadaan itu penting. Terus, gimana caranya biar kita bisa bilang enggak kalau udah terlanjur merasa harus konsisten? Coba deh, mulai peka sama sinyal dari tubuh kita. Kadang-kadang tuh ada perasaan nggak enak di perut, atau ganjel gitu pas kita merasa terpaksa setuju sama sesuatu cuma demi kelihatan konsisten. Oh, dengerin gut feeling gitu ya? Ya, semacam itu. Jangan diabaikan sinyal itu. Terus, coba juga tanya ke diri sendiri pertanyaan ini. Kalau saya tahu semua informasi yang saya tahu sekarang, dan waktu bisa diputar kembali ke sebelum saya bikin keputusan awal itu, apakah saya akan tetap membuat pilihan yang sama? Pertanyaan reflektif yang bagus tuh. Coba jujur jawabnya. Kadang, jawaban pertama yang muncul sekilas di benak kita, sebelum otak kita mulai sibuk cari-cari pembenaran lagi, itu jawaban yang paling jujur. Mungkin itu suara dari lubuk hati kita, intuisi kita. Oke, menarik. Jadi dengerin sinyal tubuh dan tanya pertanyaan kunci tadi ya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda para pendengar di rumah. Coba deh pikirin, seberapa sering sih keputusan-keputusan kecil yang Anda buat hari ini, mungkin tanpa sadar, itu sebenarnya lagi pelan-pelan mengunci Anda untuk komitmen yang jauh lebih besar di kemudian hari. Dan gimana caranya kita bisa lebih cerdas, lebih bijak dalam membedakan mana konsistensi yang memang baik dan perlu kita jaga, dan mana yang cuma jadi momok atau hobgoblin di pikiran kita yang bikin kita bertindak konyol. Pertanyaan penting untuk direnungkan. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita langsung bahas materi dari buku Influence Cialdini ya, bab 4. Siap. Kita mau bongkar nih satu konsep. Psikologi sosial yang kuat banget. Bukti sosial atau social proof. Intinya sih, kenapa ya kita sering banget gitu ikut-ikutan apa yang dilakuin orang lain? Nah, itu pertanyaan bagus. Kita mulai dari contoh yang mungkin ya sering kita lihat, tapi ya udah gitu aja. Tawa rekaman di TV, di acara komedi. Oh, canned laughter itu ya? Iya. Banyak loh yang bilang nggak suka, rasanya palsu gitu. Tapi kok ya dipakai terus? Nah, sumber ini jelasin. Katanya, riset itu nunjukin kalau penonton jadi ketawa lebih sering Oh ya? dan lebih lama. Malah, lucun yang sebenarnya biasa aja atau bahkan jelek bisa jadi kerasa lebih lucu kalau ada suara tawa itu. Hah? Serius? Aneh banget ya? Kita kan tahu itu bohongan. Aneh tapi ya dikit deh. Itu contoh klasik banget dari prinsip bukti sosial. Gimana tuh maksudnya? Gampangnya gini. Kita tuh sering nentuin apa yang benar, apa yang pas dengan cara ngeliat. Ya, apa yang orang lain pikirin atau lakuin. Oh, semacam shortcut gitu ya? Biar nggak usah mikir. Bisa dibilang gitu, jalan pintas mental. Biasanya sih efektif, tapi ya, itu tadi, bisa dimanfaatin atau malah bikin salah kaprah. Jadi, kita nganggap sesuatu lebih benar kalau lihat orang lain juga ngelakuin itu. Persis. Dan tawa rekaman itu kayak sinyal palsu aja, yang ngehak penilaian kita. Kita jadi otomatis respons ke suara ketawanya. Bukan ke lucu atau enggaknya lelucon itu sendiri. Nah, itu dia. Mirip banget sama cerita Cialdini soal induk kalkun. Oh, yang soal boneka musang itu. Iya, induk kalkun kan musuhan sama musang. Tapi dia mau ngerawat boneka musang, cuma gara-gara boneka itu ada rekaman suara cip-cip anak kalkun. Wah. Kita juga gitu. Respons ke suara tawanya, bukan substansinya. Apalagi kalau kita agak ragu gitu, ini lucu apa enggak ya? Nah, ketidakpastian ini kuncinya. Jadi, pas kita nggak yakin, kita otomatis ngelihat ke orang lain buat cari petunjuk. Betul. Dan celas ketidakpastian ini, wah, banyak yang manfaatin. Iya, di sumber ini contohnya banyak banget.
Bartender sengaja ngisi tip-top duluan biar kelihatan udah ada yang ngasih. Terus penggalang dana gereja atau penginjil yang nyelipin orang pancingan di jemaatnya. Iklan yang bilang produknya paling laku atau terlaris. Teleton amal yang nyebutin daftar donatur sebelumnya. Sampai klub disco yang sengaja bikin antrian panjang di luar, padahal dalamnya mungkin masih kosong. Iya. Tujuannya sama semua, bikin kesan kalau wah banyak nih yang udah gini, berarti ini bener atau bagus, manipulasi bukti sosial. Oke. Tapi tadi sebut ada sisi lainnya ya, yang lebih, Mengkhawatirkan. yang alami. Iya, itu namanya pluralistic ignorance. Ketidaktahuan pluralistik ini agak serem sih. Gimana tuh? Ini terjadi pas ada situasi darurat, terus banyak saksi mata, tapi anehnya nggak ada yang nolong, diam aja semua. Kok bisa? Karena semua orang ngeliatin orang lain. Dan semua kelihatan tenang, nggak panik. Padahal di dalam hati mungkin semua bingung, ini harus ngapain ya? Jadi mereka mikir, oh yang lain tenang, berarti nggak apa-apa. Padahal semua mikir gitu. Astaga. Kayak kasus Catherine Genovesti di New York gitu ya, yang diceritain di sumber ini. Lebih dari setengah jam. Tapi nggak ada satupun yang nelfon polisi sampai akhir. Gila sih. Terus, riset Latane dan Darli nunjukin apa? Mereka nemuin orang tuh justru lebih mungkin nolong kalau dia sendirian pas lihat kejadian darurat. Oh, kebalikannya ya? Iya. Kalau rame-rame, tanggung jawabnya jadi kayak buyar gitu. Mikirnya, pasti ada orang lain yang bakal nolong. Ditambah lagi ketidakpastian tadi, karena lihat orang lain pada diam. Makin kuat efeknya di kota besar ya, di antara orang asing. Betul. Dan ada lagi nih faktor yang bikin bukti sosial ini makin kuat. Apa tuh? Kesamaan, similarity. Kita bakal lebih terpengaruh sama bukti sosial kalau kita ngelihat orang yang mirip sama kita ngelakuin sesuatu. Mirip gimana nih maksudnya? Usia? Latar belakang? Bisa macam-macam. Contohnya eksperimen dompet di Manhattan itu. Oh iya, yang dompetnya sengaja dijatuhin. Iya, dompet itu lebih mungkin dibalikin sama orang yang nemuin. Kalau surat pura-pura di dalamnya itu ditulis sama orang yang kesannya mirip sama orang kebanyakan di sana, bukan turis asing misalnya. Masuk akal. Atau contoh Cialdini sendiri soal anaknya. Nah, itu juga bagus. Anaknya kan takut air. Udah diajarin renang susah. Terus? Tiba-tiba dia mau dan bisa berenang tanpa pelampung, cuma gara-gara ngeliat temennya yang seumuran, yang juga baru belajar, ternyata udah bisa duluan. Wah, jadi ngelihat orang yang sama bisa, itu langsung bikin dia yakin dia juga bisa ya? Iya, kekuatan kesamaan itu gede banget. Tapi, ini juga ada sisi gelapnya. Gimana tuh? Risetnya David Phillips soal efek Werther. Efek Werther. Jadi dia nemuin, kalau ada berita bunuh diri tokoh terkenal yang diekspos besar-besaran di media, Oke. angka bunuh diri di masyarakat itu cenderung naik setelahnya. Dan naiknya itu paling signifikan di kelompok orang yang punya kesamaan sama si tokoh itu. Misalnya usianya mirip, situasinya mirip. Serem banget, jadi kayak nular gitu. Semacam itu. Bahkan Phillips nemuin juga kalau angka kecelakaan mobil sendirian yang fatal atau kecelakaan pesawat pribadi itu juga ikut naik. Diduga itu kasus bunuh diri terselubung yang niru cara si tokoh. Waduh, niru sampai segitunya ya. Ini nyambung ke contoh paling ekstrim di materi ini kan, Jonestown. Iya, tragedi bunuh diri massal di Jonestown, Guyana. Itu bisa dijelasin pakai kerangka bukti sosial ini? Gimana caranya? Ratusan orang kok bisa nurutin perintah bunuh diri gitu aja? Ini kombinasi maut dari faktor-faktor tadi. Pertama, Jim Jones itu mindahin pengikutnya ke tempat super terpencil di hutan Guyana, jauh dari mana-mana. Menciptakan kondisi asing dan nggak pasti ya? Banget, ketidakpastian yang luar biasa. Lingkungan baru, aturan baru, tekanan psikologis tinggi. Nah, di kondisi kayak gitu, mereka kan butuh pegangan. Dan satu-satunya pegangan atau orang mirip yang bisa dilihat, ya sesama anggota kultus itu sendiri. Tepat sekali, mereka jadi sangat bergantung satu sama lain untuk nentuin realitas dan apa yang harus dilakuin. Jadi, pas perintah bunuh diri itu keluar, dalam kondisi super nggak pasti itu, mereka otomatis ngelihat ke sekitar. Iya, dan apa yang mereka lihat? Beberapa anggota pertama mungkin ada yang langsung nurut. Terus, kerumunan yang lain mungkin kelihatan tenang. Padahal itu pluralistic ignorance lagi bekerja. Jadi, kepatuhan beberapa orang pertama, ditambah ketenangan semu dari yang lain, itu jadi bukti sosial yang luar biasa kuat saat itu. Betul, itu seolah-olah jadi konfirmasi bahwa, oh ini tindakan yang benar, yang harus dilakuin sekarang. Bukan karena hipnotis atau apa, tapi karena keyakinan yang dibentuk oleh situasi sosial ekstrim itu.
Ngeri banget ya, gimana kondisi sosial bisa sebegitu kuatnya ngebentuk keyakinan dan tindakan kita. Sangat. Makanya penting buat kita sadar. Terus gimana dong caranya biar kita nggak gampang keseret sama bukti sosial yang salah atau dimanipulasi? Nah, itu dia pertanyaannya. Gimana cara ngelindungin diri? Pertama, coba deh lebih peka sama bukti sosial yang jelas-jelas direkayasa. Kayak tawar rekaman tadi, atau testimoni palsu di iklan yang kelihatan banget settingannya. Kalau udah jelas palsu gitu, gimana? Ya jangan diikutin, sadari aja, oh ini lagi dicoba dimanipulasi nih. Matikan mode autopilot kita. Bahkan kalau perlu, lawan balik, misalnya nggak jadi beli produk itu. Oke, waspada sama yang rekayasa. Terus apa lagi? Cerita soal pengemudi di jalan tol. Tiba-tiba semua mobil di satu jalur pada pindah ke jalur lain. Ya udah, dia ikut aja pindah. Ternyata nggak ada apa-apa, cuma karena mobil di depannya pindah. Iya, kayak efek domino gitu ya. Atau analogi kerbau yang ikut-ikutan temannya loncat ke jurang. Nah, itu dia. Jadi kalau situasinya memungkinkan, coba deh berhenti sejenak. Lihat data atau fakta objektifnya. Jangan cuma ngandelin, ya kan semua orang juga gitu. Oke, cek fakta, jangan cuma ikut arus. Ada lagi? Terakhir, ini tips praktis kalau kita yang butuh bantuan darurat di tengah keramaian. Oh, ini penting nih. Gimana? Jangan cuma teriak umum, tolong, tolong. Itu malah bisa memicu pluralistic ignorance tadi. Semua orang nunggu orang lain bertindak. Terus gimana dong? Kurangi ketidakpastian buat orang lain. Caranya, tunjuk satu orang secara spesifik. Kontak mata kalau bisa, bilang, Mas yang pakai jaket biru, tolong panggil ambulans sekarang. Oh, jadi kasih tanggung jawab personal dan instruksi yang jelas ya? Iya, itu bakal jauh lebih efektif daripada teriakan umum. Oke. Jadi kesimpulannya, bukti sosial ini, alat mental yang kuat banget ya. Bisa bantu kita ambil keputusan cepat di banyak situasi. Betul. Tapi di sisi lain, kalau kita nggak waspada, bisa bikin kita gampang dimanipulasi atau malah ikut-ikutan ngelakuin kesalahan fatal. Kayak pisau bermata dua lah. Bener banget. Nah, mungkin pertanyaan buat direnungin nih buat pendengar semua. Sekarang udah tahu kan gimana mekanisme bukti sosial ini bekerja? Iya. Kira-kira ini ngubah cara pandang Anda nggak sih terhadap perilaku orang banyak, tren, opini publik, atau bahkan jumlah like dan share di media sosial yang sebenarnya kan bukti sosial versi digital banget tuh. Wah, iya juga ya. Jadi mikir nih, oke deh. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya. Anda sedang mendengarkan Buku Audio Bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Oke, yuk kita bongkar sesuatu yang menarik nih hari ini. Anda pernah nggak merasa susah gitu bilang enggak ke seseorang cuma gara-gara Anda suka sama orangnya? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas nih psikologi di balik fenomena menyukai ini. Sumber kita kali ini intisari dari bab buku Liking. Isinya ya itu, kenapa kita gampang banget luluh sama permintaan orang yang kita kenal dan ya kita suka. Betul sekali. Dan yang lebih krusial mungkin ya, gimana prinsip yang kayaknya simple ini sering banget loh dimanfaatin sama orang asing? Orang asing? Maksudnya orang yang baru kenal gitu? Iya, orang yang baru Anda kenal, buat bikin Anda setuju sama permintaan mereka. Jadi misi kita kali ini gimana ya, memahami cara kerjanya lah. Sama faktor-faktor apa aja sih yang bikin kita suka sama orang, seringnya tanpa sadar pula. Siap. Kita bakal lihat contoh-contoh konkret nih ya, dari katakanlah strategi pesta Tupperware sampai trik penjual mobil yang, legendaris itu. Siap. Oke deh. Jadi intinya sih sederhana ya. Kita lebih gampang bilang iya ke orang yang kita kenal dan kita suka. Betul. Kayaknya jelas banget ya. Iya kan? Tapi, nah ini dia. Yang bikin kaget itu? Justru gimana celah ini dieksploitasi sama orang asing. Contoh paling gampang dan klasik ya, pesta Tupperware itu loh. Oh, yang jualan di rumah temen itu ya? Nah, iya. Kekuatan utamanya itu ternyata bukan di demonstratornya atau bahkan produknya, tapi di teman Anda si tuan rumah. Ikatan sosial, pertemanan itu yang bikin Anda nggak enak nolak. Bahkan riset nunjukin loh, ikatan sosial ini 2 kali lipat lebih kuat pengaruhnya dibanding Anda suka atau nggak sama produknya. Serius. Wah, masuk akal banget sih kalau gitu. Makanya kadang beli padahal nggak butuh-butuh amat ya. Terus ada lagi kan, yang namanya metode rantai tak berujung.
Itu gimana tuh? Ah ya, endless chain. Jadi si penjual datang, tapi bawa modal nama teman Anda. Saya direkomendasikan si A, gitu. Oh, jadi rasanya kayak nolak teman sendiri ya kalau kita bilang enggak. Persis. Jadi susah menghindarinya kan? Psikologis banget mainnya. Oke. Nah, kalau gitu, kalau belum kenal nih, belum jadi teman, gimana caranya para profesional ini bikin kita jadi suka sama mereka? Katanya tadi ada contoh penjual mobil legendaris, Joe Girard. Nah, formulanya apa sih dia bisa sukses gitu? Formulanya Joe Girard itu ya seperti yang dia bilang sendiri sih, simple aja. Harga yang pantas dan orang suka sama penjualnya. Itu kuncinya. Harga pantas dan penjual yang disukai. Oke. Terus apa yang bikin orang disukai? Ada rumusnya gitu? Nah, ini dia nih. Ilmu sosial udah mengidentifikasi beberapa faktor kunci. Pertama, ini yang mungkin paling nggak kita sadari dampaknya. Daya tarik fisik. Penampilan. Penampilan. Serius? Kok bisa penampilan ngaruh ke keputusan kita? Iya, ini menarik. Secara nggak sadar, kita tuh cenderung nganggep orang yang menarik secara fisik itu ya otomatis punya sifat positif lain juga. Contohnya, sifat positif apa? Dianggap lebih berbakat, lebih baik hati, lebih jujur, bahkan lebih pintar. Ini namanya halo effect. Wow, efek halo ya? Dan dampaknya itu bukan main-main loh, bisa ngaruh ke hasil pemilu, proses rekrutmen kerja, bahkan sampai ke vonis di pengadilan. Hah? Serius sampai ke pengadilan? Iya, ada studi yang nunjukin terdakwa yang dianggap tampan atau cantik itu cenderung dapat hukuman lebih ringan. Waduh, agak ngeri ya dengarnya. Oke, selain penampilan fisik, apa lagi? Faktor kedua, ini yang mungkin paling sering kita alami sendiri tapi nggak ngeh, kesamaan. Kesamaan. Maksudnya? Kita ini secara alami suka sama orang yang mirip sama kita. Mirip dalam hal apa nih? Bisa macam-macam. Opininya mirip, sifat kepribadiannya, latar belakang keluarga atau pendidikan, gaya hidup, bahkan cara berpakaian aja bisa ngaruh loh. Oh gitu. Nah, penjual yang lihai atau siapapun yang ingin kita suka bakal cepet banget nyari titik kesamaan ini. Wah, kita sama-sama suka klub bola X ya? Atau, oh, Anda dari kota Y, saya juga punya saudara di sana. Apa aja lah buat bangun kedekatan instan. Pantesan ya, kalau ketemu orang yang satu alma mater atau satu hobi gitu, rasanya langsung klik. Oke. Lanjut, apa lagi? Yang ketiga nih, mungkin agak susah diakui ya. Tapi kita ini ternyata haus pujian. Gampang banget luluh sama sanjungan. Iya juga sih ya, siapa yang nggak suka dipuji? Nah, tapi yang lebih mengejutkan lagi, riset nunjukin pujian itu tetap efektif loh. Bahkan kalau kita sadar banget orang itu muji karena ada maunya. Masa sih? Walaupun kita tahu dia nggak tulus atau ada motif tersembunyi, kok bisa gitu? Itu dia uniknya kita. Rasanya tuh enak aja dipuji. Titik. Si Joe Girard tadi, penjual mobil itu, dia rutin kirim kartu ucapan ke ribuan pelanggannya tiap bulan. Isinya simpel banget. Saya suka Anda. Udah gitu aja, tapi efektif. Cuma gitu doang, saya suka Anda. Wow, simple tapi kena ya. Oke, faktor pujian. Ada lagi? Ada. Berikutnya nih soal kontak dan kerjasama. Jadi secara umum nih, semakin sering kita berinteraksi atau sekedar melihat sesuatu atau seseorang, kita cenderung makin suka. Familiaritas lah istilahnya. Oh, jadi makin sering lihat, makin suka ya? Kayak nama calon legislatif yang sering muncul di spanduk gitu. Bisa jadi contohnya gitu. Tapi, nah ada tapinya nih. Tapinya apa? Kalau kontak atau interaksinya itu terjadi dalam situasi yang nggak enak, misalnya penuh persaingan atau konflik, yang ada malah sebaliknya, rasa nggak suka yang tumbuh. Contohnya? Dulu waktu awal-awal desegregasi sekolah di Amerika Serikat, kan harapannya anak-anak beda ras bisa lebih akur ya kalau satu sekolah. Tapi kadang yang terjadi malah prasangka antar rasnya meningkat. Kenapa? Karena suasana kelasnya kompetitif banget. Oh, jadi kontak aja nggak cukup ya? Harus positif situasinya. Terus, gimana caranya biar kontak itu jadi positif? Kuncinya kerjasama, bukan kompetisi. Ada eksperimen bagus namanya Jigsaw Classroom. Jadi siswa dari berbagai latar belakang etnis itu harus kerja bareng, saling ngajarin bagian materi yang beda-beda, supaya semuanya bisa lulus ujian bareng. Oh, jadi saling bergantung ya? Lintas kelompok tumbuh subur. Nah, para profesional kepatuhan ini niru strategi ini. Mereka berusaha menciptakan kesan, kita ini satu tim, lagi berjuang bareng nih buat capai tujuan. Contohnya gimana tuh? Kita satu tim.
Paling ekstrim ya, teknik interogasi polisi baik polisi jahat itu. Si polisi baik kan sengaja tampil kayak sekutu. Dia seolah-olah ngebela si tersangka dari polisi jahat, nunjukin kalau dia di pihak tersangka, kerjasama gitu. Wah, iya, kebayang. Jadi itu kerjasama ya? Oke, terakhir nih, katanya ada soal pengkondisian dan asosiasi. Ini gimana lagi ceritanya? Anda pernah dengar cerita pembawa pesan di zaman Persia kuno? Yang katanya dieksekusi cuma karena bawa kabar buruk soal kekalahan perang. Pernah dengar sekilas? Itu beneran? Iya, intinya itu contoh ekstrim prinsip asosiasi. Kita secara alami nggak suka sama orang atau hal yang kita kaitkan dengan pengalaman buruk. Kayak pembawa berita cuaca yang kadang dimarahin kalau cuacanya jelek terus. Kasian juga ya. Nah, sebaliknya, para profesional ini berusaha keras banget mengaitkan diri mereka atau produk mereka dengan hal-hal yang positif. Contohnya kayak gimana tuh asosiasi positif? Wah, banyak banget. Model cantik atau ganteng di iklan mobil, atlet idola jadi bintang iklan minuman energi, atau politisi yang menjamu makan pihak lawan buat melunakkan sikap mereka itu memanfaatkan asosiasi positif kita dengan makanan. Mirip eksperimen anjing Pavlov itu loh. Oh, jadi makan bareng itu ada efek psikologisnya ya? Banget. Bahkan kita sendiri sering melakukannya tanpa sadar. Kalau tim olahraga favorit kita menang, kita bilangnya apa? Kita menang. Tapi kalau timnya kalah, Mereka kalah. Iya juga ya. nah itu namanya BIRGing, basking in reflected glory. Ikut berjemur dalam kemuliaan atau kemenangan orang lain yang kita asosiasikan dengan diri kita. Dan katanya, kecenderungan BIRGing ini makin kuat kalau kita lagi merasa kurang pede ya, butuh validasi dari luar gitu. Betul sekali, saat citra diri kita lagi rendah, kita cenderung lebih kuat ingin terhubung dengan kesuksesan orang lain. Oke. Jadi kesimpulannya gimana nih dari semua ini? Prinsip menyukai ini ternyata kuat banget ya pengaruhnya, dan seringkali kita nggak sadar. Tepat sekali. Nah, kuncinya itu bukan berusaha mati-matian memblokir semua perasaan suka itu. Itu hampir mustahil dan jujur aja bikin capek. Terus gimana dong? Fokusnya pada efeknya. Jadi pas Anda mulai merasa, kok saya suka banget ya sama orang ini, padahal baru kenal. Atau pas dia lagi minta sesuatu, coba berhenti sejenak. Jeda dulu gitu ya. Iya, tanya ke diri sendiri. Perasaan suka saya ke orang ini kok rasanya lebih cepat munculnya atau lebih kuat ya dari yang wajar buat situasi kayak gini. Kalau jawabannya iya, nah itu alarm Anda bunyi. Waspada. Oke. Jadi sadari perasaannya, terus pisahkan orangnya dari permintaannya atau tawarannya. Gitu. Persis. Ingat aja, kalau beli mobil kan yang Anda pakai nanti mobilnya bukan penjualnya kan? Hahaha, benar juga. Fokus ke manfaat penawarannya aja ya, bukan ke orangnya. Tepat. Nah, sebagai penutup nih, mungkin sesuatu buat direnungkan buat Anda di rumah, coba deh pikirin sejenak. Seberapa banyak sih keputusan penting dalam hidup Anda? Entah itu urusan pribadi atau pekerjaan, yang mungkin tanpa sadar banget dipengaruhi oleh rasa suka Anda pada seseorang. Rasa suka yang ya mungkin aja sedikit banyak tercipta, entah sengaja atau enggak, oleh pihak lain. Pertanyaan bagus tuh buat direnung. Anda sedang mendengarkan Buku Audio Bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Halo pendengar, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin sering Anda alami, tapi nggak sadar. Kenapa ya kita kok cenderung nurut aja sama figur otoritas? Betul, kita coba gali nih akar psikologisnya. Kita bakal banyak merujuk ke satu eksperimen klasik yang terkenal banget dari Stanley Milgram. Iya, Milgram. Sumber kita kali ini dari bab buku yang emang ngebahas detail eksperimen itu dan konsep-konsep di baliknya ya. Yup, tujuannya biar kita sama-sama lebih ngeh gitu. Kenapa sih kita bisa patuh? Kadang malah kayaknya bertentangan ya sama hati nurani. Dan gimana simbol-simbol otoritas kayak ya seragam atau gelar itu bisa nyetir perilaku kita. Seringkali tanpa sadar ya. Oke deh, coba nih kita mulai dengan skenario yang bikin mikir. Bayangin Anda daftar jadi peserta studi soal memori. Terus ketemu peneliti, pakai jas lab putih, kelihatan pinter gitu. Nah, Anda lalu ditugasin jadi guru. Tugasnya simple, kasih setruman listrik ke murid tiap dia salah jawab.
Tapi setrumannya ini naik terus levelnya. Dan si murid ini kan sebenarnya aktor ya, tapi Anda nggak tahu. Dia mulai mengerang, teriak kesakitan, mohon-mohon minta berhenti. Tapi si peneliti, si figur otoritas ini dengan tenang bilang, eksperimen ini mengharuskan Anda melanjutkan. Nah loh, Anda bakal gimana? Itu dia kan, inti dari eksperimen Milgram. Dan hasilnya itu, wah, bikin kaget sih. Ternyata sekitar 2/3 peserta di posisi guru itu, mereka nurut sampai akhir. Iya, sampai level Struman paling tinggi, 450 volt. Padahal jelas banget si murid itu kelihatan menderita banget. Gila ya, 2/3 itu banyak banget loh. Katanya para ahli aja nggak nyangka kan. Betul banget. Psikiater, kolega Milgram sendiri, mereka semua nebaknya angkanya bakal jauh lebih kecil. Jadi kesimpulan Milgram itu bukan karena orang dasarnya sadis atau gimana ya. Bukan itu ya. Terus apa dong? Lebih ke tekanan situasionalnya itu loh, kuat banget. Ditambah lagi ada figur otoritas yang dianggap sah, si peneliti berjas lab itu. Itu kombinasinya dahsyat. Kebayang sih konfliknya. Katanya partisipan ini sampai gemeteran, keringetan dingin gitu ya pas ngelakuinnya. Persis, itu nunjukin ada pergulatan batin yang hebat. Mereka nggak nyaman, tapi tetap nurut. Ini bukan sadisme, ini konflik kepatuhan. Oke. Dan ini dikonfirmasi lagi sama variasi eksperimennya. Misalnya nih, kalau ada 2 peneliti, terus mereka kasih perintah yang bertentangan. Satu bilang lanjut, satu bilang stop. Nah, gimana tuh? Tingkat kepatuhannya langsung anjlok drastis. Atau contoh lain, kalau si murid yang teriak-teriak, itu malah nyuruh si guru buat lanjutin strumannya. Malah nggak diturutin ya? Nggak diturutin sama sekali. Jadi jelas banget, kuncinya itu di siapa yang dianggap punya otoritas sah dalam situasi itu. Si peneliti, bukan si korban. Oke, jadi si Just Lab itu beneran ngaruh ya? Bukan cuma perintahnya, tapi tampilan si pemberi perintah. Simbolnya itu kuat banget. Tepat. Nah, ini nyambung ke konsep yang disebut kepatuhan otomatis. Kayak respons klik wir gitu. Kita seringkali nurut ke otoritas itu secara otomatis, nggak pakai mikir panjang. Kayak shortcut mental gitu ya? Iya, semacam shortcut. Karena biasanya nurut sama otoritas itu efisien. Kita lihat simbol otoritas, klik, langsung respons patuh. Wir, kita lebih banyak bereaksi daripada beneran mikir. Wah, kalau gitu ini kejadian sehari-hari banget dong ya? Pasti banyak contohnya di sekitar kita. Banget. Contoh paling sering disebut itu di dunia medis. Ada kasus, ini beneran terjadi, perawat hampir aja ngasih dosis obat yang salah fatal. Namanya astrogen, padahal maksud dokternya mungkin obat lain. Loh, kok bisa? Cuma karena instruksi lewat telepon dari dokter yang dia nggak kenal cara pribadi. Nurut aja gitu. Atau kasus yang agak aneh ya, sakit telinga rektal. Hah? Gimana tuh? Obat tetes telinga malah disuruh masukin ke anus. Cuma gara-gara salah baca singkatan di resep. R-ear, telinga kanan, dibaca rear, belakang anus. Instruksinya nggak masuk akal, tapi karena dari dokter, ya dilakuin aja, kepatuhan buta. Ya ampun, nggak masuk akal banget sih itu. Jadi bener ya, kita lebih ngerespon simbolnya ketimbang mikirin instruksinya masuk akal atau enggak. Seringnya gitu, kayak iklan kopi Sangka dulu di Amerika. Bintang iklannya Robert Young, dia aktor yang terkenal meranin Dr. Marcus Welby di TV. Oh, jadi dia cuma aktor ya, bukan dokter beneran? Betul, tapi karena orang udah kadung lihat dia sebagai dokter, iklannya efektif banget buat jual kopi bebas kafein, orang bereaksi ke simbol dokternya, bukan keahlian dia soal kopi. Oke. Simbol ya. Selain pakaian kayak Just Lab atau seragam tadi, apalagi simbol yang kuat? Ada gelar, misalnya profesor. Studi nunjukin orang cenderung lebih segan, lebih hormat, bahkan secara nggak sadar, nganggap orang bergelar profesor itu fisiknya lebih tinggi loh. Masa sih? Sampai segitunya ya? Iya. Terus ada pakaian. Selain seragam formal, pakaian rapi juga ngaruh. Ada eksperimen, orang nyebrang jalan pas lampu merah. Kalau yang mulai nyebrang itu orang pakai setelan jas rapi, pejalan kaki lain 3,5 kali lebih mungkin ikut-ikutan nyebrang ngelanggar. Wow, dibanding kalau yang nyebrang pakai baju biasa aja. Jauh bedanya. Satu lagi, perlengkapan atau trappings, kayak mobil mewah. Studi lain nemuin, kalau di lampu hijau mobil di depan kita nggak jalan-jalan, kita bakal nunggu lebih lama buat ngelakson kalau mobilnya itu mobil mewah dibanding mobil ekonomi biasa. Jadi kita lebih segan sama simbol statusnya ya. Ini agak serem juga ya kalau dipikirin. Kita gampang banget dikontrol sama simbol-simbol kayak gini. Iya, makanya penting buat waspada.
Terus gimana dong? Apa kita jadi harus curigaan terus sama semua orang yang punya jabatan atau pakai seragam gitu? Kayaknya nggak gitu juga kan? Tentu nggak. Banyak banget otoritas yang sah dan beneran ahli dan kita butuh mereka. Kuncinya bukan nolak semua otoritas, tapi lebih ke waspada secara kritis. Kembangkan semacam filter gitu. Filter ya? Gimana caranya? Ada 2 pertanyaan simpel tapi penting yang bisa Anda ajukan ke diri sendiri pas ketemu figur otoritas atau instruksinya. Pertama, apakah otoritas ini beneran ahli di bidang yang relevan dengan situasi ini? Oke, jadi bedain antara simbol dan keahlian asli di bidangnya ya. Kayak Robert Young tadi, dia ahli acting, bukan kopi. Persis. Pertanyaan kedua, seberapa bisa dipercaya ahli ini dalam situasi spesifik ini? Karena kadang, ahli pun punya bias atau motif tersembunyi kan? Bener juga. Maksudnya gimana tuh? Ada contoh menarik soal taktik pelayan restoran namanya Vincent. Dia kadang sengaja pura-pura ngerekomendasiin menu yang sedikit lebih murah dari pilihan awal tamu. Tujuannya? Biar dia kelihatan jujur dan bisa dipercaya. Nah, setelah kepercayaan terbangun, dia baru deh ngerekomendasiin anggur yang paling mahal di daftar. Tamu jadi lebih mungkin nurut karena udah percaya duluan. Wah, cerdik juga ya. Oke deh, jadi 2 pertanyaan kunci tadi, relevansi keahlian dan tingkat kepercayaan di situasi itu. Sip, sip. Bisa jadi pegangan awal lah ya. Oke, jadi kesimpulannya nih, pengaruh otoritas itu beneran kuat ya, dan seringkali mainnya itu di level otomatis, lewat simbol-simbol yang kadang kita nggak ngeh. Kita perlu lebih sadar akan hal ini. Betul sekali. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada sesuatu yang bisa Anda renungkan. Kita udah lihat gimana simbol yang jelas kayak seragam atau gelar itu bisa memicu kepatuhan kita kan? Iya. Pertanyaannya sekarang, coba deh Anda perhatikan dalam interaksi sehari-hari, seberapa sering ya simbol-simbol status yang lebih halus itu bisa merek pakaian, cara bicara seseorang, mungkin jabatan di profil LinkedIn atau kartu nama, secara nggak sadar ikut mempengaruhi cara Anda menilai pendapat atau permintaan orang itu. Coba direnungkan. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Anda pernah nggak sih ngerasa sesuatu jadi lebih menarik gitu? Dafkah karena susah dicari atau ya stoknya terbatas? Sering banget tuh kejadian ya. Nah, hari ini kita mau coba telusuri fenomena psikologis ini nih. Kita pakai panduan dari bab 7 buku Influence, karya Robert Cialdini soal prinsip kelangkaan. Sip. Jadi misi kita kali ini mau coba ngerti gitu, kenapa sih barang atau kesempatan yang langka itu rasanya lebih berharga? Terus gimana ini mempengaruhi keputusan kita sehari-hari? Siap ya? Yuk kita bongkar. Oke, jadi prinsip dasarnya itu sebenarnya sederhana. Kesempatan itu kelihatan lebih bernilai buat kita kalau, ya itu tadi, ketersediaannya terbatas. Dan ini tuh bukan sekedar trik marketing loh, tapi emang udah ada dasarnya di cara kerja psikologi manusia. Kita sering pakai ketersediaan ini kayak, jalan pintas gitu buat nilai kualitas. Cut mental gitu ya, kalau susah didapat pasti bagus, gitu. Kurang lebih gitu ya, semacam asumsi awal. Menarik. Cialdini kan cerita tuh di bukunya pengalaman dia soal kuil Mormon. Awalnya dia biasa aja, nggak terlalu peduli gitu. Iya, dia nggak tertarik awalnya. Tapi pas dia dengar kalau bagian dalam kuil yang biasanya kan tertutup tuh bakal dibuka buat umum. Tapi, nah ini kuncinya, cuma sebentar doang abis renovasi. Langsung berubah pikiran dia. Iya kan? Langsung pengen ikut tur. Jadi daya tariknya itu bukan kuilnya semata-mata, tapi fakta kalau kesempatan lihat itu bakal hilang. Sesuatu yang biasa aja jadi menarik karena yaitu akan segera nggak tersedia. Betul. Mirip nggak sih kayak kita lagi ngobrol gini, ada telepon masuk nomor nggak dikenal. Tapi buru-buru diangkat, kan takutnya kelewatan sesuatu ya. Sesuatu yang mungkin nggak bakal nelpon lagi. Persis. Dan itu nyambung ke alasan kedua, kenapa kelangkaan ini bisa kuat banget efeknya. Selain soal jalan pintas mental tadi ya. Apa tuh? Namanya reaktansi psikologis. Ini teori dari Jack Bram. Intinya gini, kita tuh secara naluriah nggak suka kalau kebebasan kita diusik. Atau ya hilang gitu aja. Nggak suka diatur ya? Nah, jadi pas pilihan kita dibatasi,
Misalnya ya karena kelangkaan ini, kita malah jadi makin kepengin kebebasan itu. Termasuk ya barang atau jasa yang jadi langka itu. Jadi fokusnya bukan barangnya doang, tapi soal hak memilih kita yang rasanya kayak terancam. Kita jadi kayak, melawan pembatasan itu sendiri. Wah, jadi ini lebih ke mempertahankan kebebasan memilih kita ya? Pantesan ini kelihatan banget nggak sih di fase terrible twos anak-anak? Oh iya banget. Mereka kan baru mulai sadar tuh kalau mereka itu ya individu yang beda, punya maunya sendiri. Makanya suka nentang, suka ngetes batas gitu kan? Betul. Ada studi lucu soal ini. Jadi balita itu ternyata lebih cepat nyoba ngambil mainan yang ditaruh di balik, katakanlah penghalang tinggi gitu, daripada mainan yang gampang aja diambil. Oh iya? Kenapa gitu? Ya itu, kayaknya ada unsur perjuangan mendapatkannya itu loh, yang dilarang atau susah diraih jadi lebih menarik. Masuk akal. Dan pola yang mirip ini muncul lagi loh nanti pas usia remaja, sering disebut efek Romeo dan Juliet. Ah, yang kalau dilarang pacaran malah makin lengket itu ya? Nah, itu dia. Kalau orang tua coba campur tangan, ngelarang hubungan asmara gitu, malah bisa bikin pasangan itu perasaannya makin kuat. Ada studi di Colorado nunjukin, makin dilarang, rasa cinta sama komitmennya malah bisa jadi makin dalam. Wah. Ini lagi-lagi balik ke soal mempertahankan otonomi diri yang baru mereka rasain sebagai remaja itu. Dan rasa dilarang makin ingin ini ternyata nggak cuma soal hubungan atau barang ya, tapi bisa juga ke informasi. Kayaknya bener juga sih, informasi yang katakanlah disensor atau dilarang itu malah jadi bikin penasaran banget. Tepat sekali. Dan anehnya kadang malah jadi lebih dipercaya gitu ya, bahkan sebelum kita tahu isinya apaan. Betul banget, ada studi menarik di University of North Carolina. Mereka nemuin mahasiswa jadi lebih anti sama ide asrama campuran justru setelah mereka tahu ada pidato yang nentang ide itu dilarang. Loh, kok bisa? Belum dengar isinya padahal. Iya, jadi karena dilarang, informasinya malah dianggap jadi lebih bernilai atau lebih benar gitu. Bahkan di pengadilan nih, pernah ada studi juga, juri yang diminta untuk mengabaikan suatu bukti. Misalnya info kalau terdakwa itu punya asuransi gitu kan, dalam kasus perdata. Nah, instruksi buat mengabaikan itu malah bisa bikin juri tanpa sadar ngasih bobot lebih ke bukti itu. Wah, bukannya dilupain malah jadi kepikiran ya. Persis. Bukannya diabaikan, malah jadi fokus. Gitu. Gak heran deh kalau gitu dunia penjualan, wah jago banget ya manfaatin prinsip kelangkaan ini. Oh, jelas. Taktik jumlah terbatas tuh, sering banget kan, stok menipis, hanya sisa 3 unit lagi. Atau yang agak licik dikit, pura-pura barang terakhirnya udah laku gitu kan, bikin kita kecewa dulu. Iya. Terus pas kita lagi pengen-pengennya, nemu satu lagi gitu. Wah, kebetulan nih, ada satu nyelip. Iya. Terus ada lagi taktik batas waktu, deadline itu. Nah, ini juga. Diskon berakhir malam ini, penawaran khusus hari ini saja. Semua itu kan bikin kita merasa kayak, wah harus cepet-cepet ambil keputusan nih, nggak boleh kelewatan. Betul. Itu semua mainin rasa urgensi kita, karena takut kehilangan kesempatan. Dan ternyata nih, ada kondisi-kondisi tertentu yang bikin kelangkaan ini jadi makin kuat efeknya. Oh iya, apa aja tuh? Pertama, kelangkaan yang baru muncul. Jadi, sesuatu yang tadinya banyak, terus tiba-tiba jadi langka, itu ternyata lebih menggoda daripada sesuatu yang dari dulu emang udah langka. Menarik. Gimana contohnya? Ada studi klasik, pakai kue coklat keping gitu. Jadi partisipan dikasih nilai kue dari toples yang isinya berubah. Dari katakanlah 10 kue, jadi tinggal 2 kue. Nah, kue dari toples ini dinilai lebih menarik daripada kue dari toples lain yang dari awal emang isinya cuma 2 kue. Oh gitu, jadi rasa kehilangan sesuatu yang pernah kita punya atau bisa kita dapat itu lebih kuat ya? Betul, rasa kehilangan itu pemicu yang kuat. Ini kayaknya nyambung ya ke teori-teori soal gejolak sosial atau politik gitu. Katanya kan revolusi itu sering muncul bukan pas kondisi lagi parah-parahnya, tapi justru pas ada perbaikan kondisi, terus tiba-tiba memburuk lagi. Tepat sekali. Kebebasan atau kemudahan yang baru aja dirasain, terus tiba-tiba terancam hilang, itu bisa jadi pemicu reaktansi yang sangat kuat. Nah, kondisi kedua yang bikin kelangkaan makin kuat itu adalah kompetisi. Maksudnya gimana tuh? Kalau sesuatu itu langka dan kita ngerasa harus bersaing sama orang lain buat dapetinnya, wah, keinginan kita bisa meledak tuh. Oh iya ya, jadi bukan cuma langka tapi juga diperbutkan ya? Nah,
Di studio kue tadi juga gitu. Kue yang jadi langka karena diminati orang lain, misalnya karena partisipan lain ngambil banyak, itu dinilai paling tinggi, paling diinginkan. Pantesan taktik penjual rumah yang bilang, wah maaf Pak Bu, udah ada peminat lain yang serius juga nih. Itu kadang efektif ya. Banget. Atau kenapa di acara lelang, orang bisa jadi kalap nawar harga tinggi banget. Mereka kebawa demam kompetisi itu. Ingat cerita soal lelang hak siar film The Poseidon Adventure? ABC akhirnya bayar kemahalan karena terlalu kebawa persaingan sengit sama CBS dan NBC. Iya, jadi lupa sama nilai intrinsik barangnya ya. Fokusnya ngalahin saingan. Oke. Jadi kalau udah tahu gini gimana caranya biar kita nggak gampang kejebak sama prinsip kelangkaan ini? Rasanya susah loh nahan diri kalau udah ada embel-embel langka atau terbatas. Emang nggak gampang, tapi bisa dilatih. Langkah kuncinya ada 2 menurut Cialdini. Pertama, kenali gejolak emosi Anda. Maksudnya? Pas Anda mulai ngerasa deg-degan atau tertekan, atau malah jadi excited banget karena sesuatu itu langka, nah sadari sensasi itu. Anggap itu kayak lampu kuning, sinyal buat berhenti sejenak. Oke, jadi sadari dulu emosinya. Jangan langsung bereaksi. Betul. Jangan langsung ambil keputusan karena panik atau terlalu bersemangat. Kasih jeda buat berpikir tenang. Oke, tarik napas dulu lah ya istilahnya. Terus, langkah kedua apa? Langkah kedua, tanyakan pada diri sendiri, kenapa saya menginginkan ini? Kenapa ya? Coba bedakan. Apakah Anda pengen barang ini karena Anda benar-benar butuh fungsi atau manfaat aslinya? Misalnya, ya butuh mobil buat transportasi, atau pengen makan kue karena emang lagi pengen yang manis dan enak. Atau Anda cuma pengen memilikinya aja karena statusnya yang langka, susah didapat, atau biar nggak kalah sama orang lain. Oke. Jadi bedain antara nilai guna asli barangnya sama nilai tambah karena kelangkaannya itu sendiri ya? Persis. Kan kue yang langka belum tentu rasanya jadi lebih enak dari kue yang banyak stoknya kan? Mobil yang diperebutkan juga nggak otomatis jadi lebih nyaman dikendarai. Gitu ya? Tepat sekali. Fokus ke kegunaan intrinsiknya. Apakah barang ini akan melayani tujuan Anda dengan baik? Adik Cialdini itu pernah cerita, dia pakai taktik mirip ini pas jual mobil bekas. Dia sengaja jadwalin beberapa calon pembeli datang di waktu yang sama. Oh, biar kelihatan banyak yang minat ya? Ya, akhirnya apa calon pembeli itu malah jadi fokus bersaing satu sama lain, sampai mungkin lupa ngecek kondisi mobilnya secara teliti. Nah, jangan sampai kita kayak gitu. Kita harus ingat buat nilai barangnya, bukan cuma status kelangkaannya. Oke, jadi rangkumannya nih ya, kelangkaan ini bisa mainin kita lewat 2 cara utama. Jalan pintas mental, langka pasti bagus, dan reaktansi psikologis. Jangan batasi kebebasanku. Betul. Kuncinya biar nggak gampang goyah, pertama, sadari kalau taktik ini lagi dipakai. Kedua, kenali gejolak emosi yang muncul pas kita ngadepin kelangkaan. Ketiga, dan ini penting, selalu tanya ke diri sendiri, kita butuh barang ini karena fungsinya atau cuma karena status langkanya aja? Mantap rangkumannya. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan lebih lanjut. Apa tuh? Gini, di era digital sekarang ini, ya, di mana banyak hal kayak informasi, musik, gambar, itu kan bisa digandakan tanpa batas, hampir tanpa biaya. Nah, coba pikirin deh, gimana prinsip kelangkaan ini masih bisa diciptakan dan, ya, dimanfaatkan? Menarik. Kayak barang digital edisi terbatas gitu ya? NFT misalnya. Bisa jadi. Pertanyaannya, apakah kelangkaan yang sifatnya buatan atau artificial di dunia digital ini bisa memicu reaksi psikologis yang sama kuatnya dengan kelangkaan fisik di dunia nyata? Nah, ini pertanyaan menarik buat Anda eksplorasi sendiri nanti. Wah, iya juga ya. Sesuatu untuk dipikirkan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Terima kasih juga. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.